Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai di pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Iya, Ayo kelas untuk memimpin berdoa. Ketua kelasnya siapa ya? Widya, Bu. Ayo Widya, untuk memimpin berdoa. berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian selanjutnya Ibu absen dulu ya. Nanti apabila hadir, bilang hadir gitu. Ya Bu. Widya. Hadir Bu. Dia Ainur. Hadir, Bu. Saila. Hadir. Nanda. Hadir. Baik, 20 siswa hadir semua ya. Alhamdulillah. Dan selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, selanjutnya Ibu akan bertanya terkait dengan materi minggu lalu, yaitu tentang pengertian dan tujuan dari ASEAN. Jadi, ASEAN itu apa sih? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, Widya. Singkatan dari ASEAN adalah Association ASEAN of Southeast Nations, yang berarti perhimpunan dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Baik, betul sekali. Kemudian tujuan dari ASEAN itu apa ya? Saya Bu. Ya. Untuk mempermudah kerjasama di berbagai bidang antara negara Indonesia dan juga negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Ya, betul sekali. Jadi berasa kalian semua sudah memahami materi di minggu lalu ya. Kemudian kita akan mempelajari materi yang terbaru, yaitu tentang peran dan kerjasama Indonesia dalam segala bidang dengan negara ASEAN dalam segala bidang, yaitu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan juga iptek. Yang pertama yaitu contohnya ada negara Indonesia dengan negara Thailand, yaitu hubungan di antara keduanya ini, negara Indonesia dan Thailand itu sudah dimulai dari sejak abad ke-8. Contohnya kerjasama Indonesia dan Thailand itu contohnya menghasilkan dibagi menjadi empat bidang, yaitu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan iptek. Contohnya adalah ini, Indonesia dengan Thailand.
Contoh gambarnya seperti ini. Kemudian menghasilkan kerjasama ekonomi, yaitu membahas tentang kayu lapis dan pesawat. Dalam bidang sosial budaya, yaitu membahas tentang saling meningkatkan kunjungan wisata, membahas tentang wisata. Kemudian dalam dunia pendidikan, yaitu membahas tentang program magang antara di Thailand di Universitas Slamet Riyadi. Kemudian dalam bidang iptek itu membahas berbagai fasilitas untuk penelitian dan pengembangan teknologi. Kemudian ini ada Indonesia dengan Singapura menghasilkan ekonomi, ada di bidang sosial, ada di bidang pendidikan, dan ada di bidang iptek. Contoh gambarnya seperti itu. Indonesia dengan Singapura. Jadi ini Pak Jokowi dengan Presiden Singapura yang sudah meresmikan antara kerjasama kedua negara ini. Dan ada Indonesia dengan Brunei, ada Indonesia dengan Myanmar, ada Indonesia dengan Laos, Indonesia dengan Malaysia, dan Indonesia dengan Filipina. Dan selanjutnya, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari guru contoh dari Indonesia dengan Thailand, selanjutnya kalian amati video di link YouTube yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp group. Sudah menerima semua ya? Sudah, Bu. Kalau sudah, sekarang kalian bisa amati video tersebut. Nanti setelah kalian sudah mengamati, kita join ke Meet kembali. Kemudian ada tugas untuk kalian. Diamati dengan seksama. Selamat menonton. Nanti apabila sudah, Ibu akan menyuruh kalian untuk kembali ke Meet kembali. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum anak-anak, senang sekali bertemu kembali dengan kalian dalam pelajaran IPS. Kali ini, mari kita bersama-sama menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Selamat menyimak ya. Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Peran Indonesia di bidang politik dan keamanan dalam kerjasama ASEAN, yaitu Indonesia sebagai pelopor berdirinya ASEAN. Indonesia memprakarsai pelaksanaan Jakarta Informal Meeting untuk perdamaian di Kamboja. Indonesia juga berpartisipasi dalam pembentukan komunitas keamanan bersama ASEAN. Selanjutnya, Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-1 di Bali. Kemudian, Indonesia memfasilitasi perundingan pemerintahan Filipina dengan Front Pembebasan Rakyat Moro di Filipina. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam kerjasama ASEAN. Indonesia sepakat mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN melalui tarif preferensi efektif. Baik anak-anak, apakah semua sudah join di Meet? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah join di Meet, berarti kalian sudah mengamati video yang Ibu share di grup WhatsApp ya. Apabila sudah,
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, dia mau bertanya apa? Apa contoh kerjasama Indonesia dengan Filipina dalam bidang ekonomi? Apa saja itu, Bu? Oh, contoh kerjasamanya itu Indonesia dengan Filipina itu dalam bidang ekonomi seperti membahas tentang aluminium, besi, dan baja seperti ini. Ini adalah contoh gambar kerjasama Indonesia dengan Filipina. Jadi mereka itu membahas tentang minyak ini, tentang besi, dan tentang baja, dan juga tentang aluminium. Seperti itu, Mbak Dia. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas membuat mind mapping bersama kelompoknya. Mencari kelompoknya itu terserah, yang penting rumahnya dekat ya. Seperti Widya dan Dia itu kan rumahnya dekat. Jadi bisa satu kelompok. Dan satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Membuat mind mapping antara kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia dalam bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, dicatat ya. Iya, Yang kedua, kerjasama antara negara Indonesia dengan Kamboja dalam bidang pendidikan. Kemudian kalian membuat mind mapping bersama kelompok kalian. Apabila sudah, nanti difoto, kemudian dikirim ke WA Ibu Guru. Ngirimnya dengan cara lewat Japri ya, kirim langsung ke WA Ibu Guru dan jangan lewat WhatsApp grup. Bisa dipahami? bisa, Bu. Untuk terakhir pengumpulannya itu hari Kamis minggu depan. Jadi bisa dikumpulkan hari Senin, Selasa, Rabu, dan paling lambat itu hari Kamis minggu depan jam 12 siang. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kesimpulan kita mempelajari hari ini yaitu kita mempelajari tentang peran dan kerjasama Indonesia dengan negara se-ASEAN dalam segala bidang. Yaitu bidangnya ada bidang ekonomi, sosial budaya, ada bidang pendidikan, dan juga ada bidang iptek. Jadi seperti Indonesia dengan Thailand dalam bidang ekonomi, sosial budaya seperti apa, pendidikan itu seperti apa, dan iptek itu seperti apa. Kemudian Indonesia dengan negara Indonesia dengan negara Brunei dan lain sebagainya. Insya Allah kita sudah memahami semuanya ya. Bisa, Bu. Jadi apabila sudah memahami, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita di hari ini. Apabila banyak salah dan kurangnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, Bu. Jangan lupa kita selalu memakai masker ya, Iya, Bu. dan tangan, menjaga jarak. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.